5 tahun aku tinggalkan tanah air demi impian. Rumah baru, kehidupan lebih layak, masa depan cerah untuk anak dan istri. Tapi saat aku pulang anak dan istri jadi pengemis. Selamat datang di Santi Story. Channel ini menyajikan cerita yang penuh makna, haru, dan pelajaran hidup. Setiap cerita yang kami angkat berasal dari pengalaman nyata, dikemas dalam narasi yang menyentuh hati. Sebelum masuk ke ceritanya, sahabat jangan lupa absen dulu ya. Sahabat dari mana saja. Untuk kamu yang belum subscriber jangan lupa subscriber. Yang sudah subscriber semoga rezekinya mengalir. Yuk kita dengar ceritanya. Hujan rintik-rintik mengguyur terminal keberangkatan pagi itu. Udara masih basah oleh embun dini hari. Namun suasana hati Farhan justru lebih berat dari langit kelabu yang menggantung di atas kepalanya. Jaket tipis membalut tubuhnya. Sementara sebuah koper besar dengan label bandara internasional tergenggam erat di tangan kanan. Di sampingnya, Lestari berdiri membisu sambil menggendong anak mereka yang masih berusia 3 tahun. Dara, anak perempuan yang belum mengerti arti kata perpisahan, namun bisa merasakan bahwa pagi itu berbeda. Farhan menatap wajah Lestari, mencari kekuatan dari mata perempuan yang selama 5 tahun terakhir menemaninya dalam suka dan duka. Bibir Lestari bergetar. Ia menunduk, menahan air mata yang sedari tadi mengambang, hanya menunggu satu kalimat untuk tumpah. Dara menguap kecil, mengusap matanya dengan telapak mungil, lalu memeluk leher ibunya tanpa kata. "Aku janji ini cuma sementara," ucap Farhan akhirnya, suaranya berat dan hampir tak terdengar. "Cuma 5 tahun, Tar. Setelah itu kita punya rumah sendiri. Dara bisa sekolah yang bagus. Kamu nggak perlu capek bantu-bantu warung Burini lagi." Lestari mengangguk, tapi tidak berkata apa-apa. Sudah seminggu ini mereka terlibat diskusi panjang tentang keputusan Farhan merantau ke Jepang melalui program pemagangan. Meski berat, Lestari akhirnya menyetujui demi masa depan mereka. Tapi di balik persetujuan itu, hatinya hancur. Ia takut akan kesepian. Takut menghadapi semua sendiri. Takut kalau 5 tahun bukan waktu yang singkat seperti yang Farhan kira. Kalau ada apa-apa, langsung hubungi aku. Apa saja. Sekecil apapun. Aku bakal usahain bisa video call tiap malam. Farhan berusaha tegar, tapi tangan kirinya menggenggam ponsel tua dengan erat. Seolah itu satu-satunya tali yang akan menyambungkannya dengan keluarga kecilnya dari jauh. "Farhan." Lestari akhirnya bersuara. Parau. Seolah satu kata itu telah menahan ribuan kalimat yang gagal ia ucapkan selama ini. Farhan mendekat, memeluk mereka berdua. Wangi rambut Lestari, pelukan kecil dari Dara, dan suara hujan menjadi satu dalam dadanya. Ia mencium kening anaknya lama sekali. "Jaga ibu ya, nak," bisiknya lirih. Dara hanya menatap polos, belum paham apa yang sebenarnya sedang terjadi. 5 tahun itu lama, Han. Lestari menatapnya dalam-dalam. "Aku nggak tahu kita akan jadi apa nanti. Tapi tolong jangan lupakan kami. Jangan hanya kirim uang. Kirim juga kabar. Rasa. Kehadiran." Farhan mengangguk cepat. "Aku nggak akan lupa. Aku pergi justru karena aku ingat kalian." Suara pengumuman keberangkatan menggema dari pengeras suara. Detik itu juga, waktu seolah menyeret mereka ke titik paling sulit dalam hidup. Melepas demi harapan, merelakan demi masa depan yang belum pasti. Farhan menarik kopernya perlahan. Lestari masih berdiri di tempat. Dara menangis pelan, entah karena merasakan kecemasan ibunya atau hanya karena mengantuk. Farhan menoleh terakhir kali sebelum benar-benar berjalan ke dalam gedung keberangkatan. Matanya bertemu dengan mata Lestari, dan untuk sepersekian detik, mereka sama-sama tahu bahwa cinta mereka sedang diuji dengan cara yang tak pernah mereka bayangkan. Ia melangkah, bukan karena tidak ingin tinggal, tapi karena ia harus. Demi janji-janji yang ia ciptakan sendiri. Namun ia tidak tahu bahwa langkah yang ia ambil hari itu akan mengubah segalanya. Bahwa dunia tidak akan menunggu. Dan bahwa cinta tidak cukup hanya diberi makan oleh waktu. Salju pertama turun lebih cepat dari yang Farhan duga. Ia berdiri di depan jendela kecil kamar asramanya, menatap serpihan putih yang berjatuhan dari langit seperti debu-debu beku yang menari perlahan. Di luar, suhu sudah mencapai -2 derajat.
Tapi dingin di tubuhnya tak seberapa dibanding dingin yang menyelinap ke dadanya setiap malam. Dingin karena rindu. Farhan bekerja di sebuah pabrik pengolahan makanan beku di pinggiran kota Kashiwa, Jepang. Jadwalnya padat dan melelahkan. Mulai pukul 8 pagi hingga 8 malam, kadang lebih jika ada lembur. Setiap hari ia berdiri berjam-jam di depan jalur produksi, membungkus onigiri dan karage dalam suhu ruangan yang nyaris beku. Bau cuka, nasi, dan ayam goreng seperti sudah menempel di pori-pori kulitnya. Tapi yang paling berat bukan pekerjaannya. Bukan juga bahasa yang belum fasih ia kuasai. Yang paling menyiksa adalah jam-jam sepi di malam hari, saat ia merebahkan tubuh lelah di kasur sempit, dan hanya bisa menatap layar ponsel dengan sinyal pas-pasan. Menunggu nama, Lestari, muncul di notifikasi. Awal-awal, komunikasi masih lancar. Hampir setiap malam mereka berbicara lewat video call, meski kadang sambungan tersendat atau wajah di layar terputus-putus. Farhan sering melihat Dara ikut menyapa dengan senyum manis sambil membawa boneka kucing kesayangannya. Anak itu tumbuh dengan cepat. Bahkan dalam hitungan bulan, Farhan sudah mulai kehilangan jejak pada wajah mungil yang dulu selalu ia peluk setiap pagi sebelum bekerja di bengkel kecilnya di kampung. Dara tadi belajar huruf A sampai E, Mas. Katanya mau nulis surat buat ayah. Lestari tertawa kecil saat menceritakan perkembangan anak mereka. Farhan mendengarkan dengan penuh perhatian, meski kadang tak bisa menyembunyikan matanya yang berkaca. Aku kangen kalian. Hanya itu yang bisa ia ucapkan malam itu, seperti malam-malam sebelumnya. Di tengah kesibukannya, Farhan berusaha menulis email seminggu sekali untuk Lestari. Kadang hanya 2 paragraf pendek tentang betapa dinginnya udara pagi atau bagaimana ia hampir tertidur di jalur produksi. Kadang lebih panjang, menceritakan kegelisahannya melihat rekan kerja lain mulai berubah dingin, atau bagaimana bosnya memarahi seorang pekerja hanya karena salah menata kotak makanan. Beberapa kali ia juga menerima balasan surat dari Lestari. Surat-surat elektronik itu selalu sederhana, tapi terasa hangat. Ada foto Dara yang mulai belajar menggambar, ada cerita tentang pasar yang sepi karena harga cabai naik, dan sesekali Lestari bercerita tentang rasa lelahnya mengurus rumah dan anak sendirian. Farhan membaca surat-surat itu seperti meneguk air di tengah padang pasir. Namun hidup di negeri orang tak selalu seindah harapan. Ada hari-hari di mana Farhan terbangun di tengah malam karena mimpi buruk, mimpi tentang Dara jatuh sakit, atau Lestari menangis sendirian di sudut dapur. Ia tak bisa memeluk mereka, tak bisa menjangkau, hanya bisa terjaga dengan napas berat dan dada yang sesak. Di antara para pekerja Indonesia lainnya, Farhan termasuk yang pendiam. Ia bukan tipe yang suka bermain ke pusat kota saat libur, atau bergabung dalam arisan komunitas. Ia lebih memilih duduk di kamar, mengedit video pendek yang berisi potongan kehidupan hariannya untuk dikirimkan ke Lestari. Kadang video tentang hujan salju pertama, kadang tentang bento lucu yang dibelinya di minimarket. Ia ingin Lestari tahu bahwa ia tidak melupakan hal-hal kecil. Aku kerja buat kalian, tulisnya dalam satu video. Biar nanti kita bisa hidup lebih tenang. Dara bisa sekolah tinggi. Kamu bisa punya usaha sendiri. Kita nggak harus numpang tinggal di rumah orang tua terus. Lestari membalas dengan emoji senyum dan kalimat sederhana. Aku percaya. Tapi dari balik senyum dan kata-kata manis itu, Farhan sesekali menangkap nada lelah dalam suara Lestari. Mata perempuan itu terlihat sedikit lebih sayu, lebih cepat berkedip. Kadang panggilan malam harus dipotong karena Lestari harus menidurkan Dara. Kadang karena listrik padam. Kadang tidak ada kabar sama sekali. Farhan mencoba memahami. Ia selalu menenangkan diri dengan kalimat, ini hanya fase. Nanti semuanya akan kembali normal. Ini baru tahun pertama. Namun dalam kesunyian malam, saat ia berbaring sendirian dan menatap langit-langit asrama yang dingin, Farhan tidak bisa menolak kenyataan bahwa rasa jauh itu semakin nyata. Seperti garis yang memanjang pelan tapi pasti, memisahkan antara rumah dan dirinya. Antara suami dan istri. Antara ayah dan anak. Musim dingin kembali datang. Tahun kedua Farhan di Jepang dimulai dengan langit kelabu yang seolah tak pernah jujur. Salju turun dengan malas, dan angin lebih menusuk dibanding tahun sebelumnya. Tapi kali ini, yang membuatnya menggigil bukan hanya cuaca, melainkan kekosongan yang makin terasa di ponselnya.
Awalnya Farhan mengira Lestari hanya kelelahan. Ia tahu betul betapa beratnya menjadi ibu sekaligus pengurus rumah tangga tanpa pasangan. Maka ketika pesan-pesan dari Lestari mulai lebih singkat, ia mencoba maklum. Dara batuk dikit. Tadi ke puskesmas. Maaf, sibuk nyuci baju. Lagi repot, nanti aku kabarin. Tidak ada lagi video Dara tertawa sambil bernyanyi. Tidak ada lagi cerita lucu tentang belanja di pasar atau tetangga yang cerewet. Tidak ada pertanyaan balik tentang bagaimana hari Farhan. Atau apakah tangannya masih kasar karena bekerja di suhu beku. Pesan-pesan itu datang seperti formalitas. Ringkas. Hambar. Dingin. Farhan mulai cemas, tapi ia menolak berspekulasi. Ia memilih percaya. Ia terus mengirim video, meskipun tak lagi dibalas. Ia masih mengirim uang rutin setiap bulan, lebih banyak dari sebelumnya. Ia bahkan menyisihkan sebagian untuk membelikan kalung emas kecil yang sudah ia simpan di laci meja kerjanya. Rencananya akan ia kirim sebagai kejutan ulang tahun pernikahan mereka yang keempat. Namun satu malam, setelah lembur yang melelahkan, Farhan mencoba menghubungi Lestari seperti biasa. Tidak diangkat. Ia mencoba lagi sejam kemudian. Masih tidak aktif. Ponsel menunjukkan centang 1 di aplikasi pesan. Ia merasa cemas, tapi mencoba menenangkan diri. Mungkin sinyal di kampung jelek, bisiknya pelan. Esoknya, ia coba menelepon ibu mertuanya. Nada sambung panjang, lalu terputus. Farhan mengulanginya 3 kali sebelum akhirnya menyerah. Hatinya mulai tak tenang. Hari-hari berikutnya, keadaan tak berubah. Farhan mulai bertanya-tanya. Apakah Lestari sakit? Apakah Dara baik-baik saja? Atau, pikirannya mulai menarik ke arah yang lebih gelap. Apa ada yang disembunyikan darinya? 3 minggu kemudian, satu pesan masuk. Hanya satu kalimat. Maaf, aku sibuk. Jangan terlalu sering nelpon, Farhan. Farhan membacanya berkali-kali. Kalimat itu pendek, tapi tajam. Seolah ada jarak tak kasat mata yang sedang dibangun perlahan. Bukan oleh waktu, tapi oleh kehendak. Ia membalas cepat, berusaha tidak emosi. Aku cuma kangen. Aku khawatir. Gimana kabar Dara? Tidak dibalas. Hari-hari kerja menjadi lebih sunyi. Farhan masih datang pagi-pagi, masih berdiri lama di jalur produksi, tapi pikirannya tak lagi fokus. Ia mulai sering salah menata produk. Ia dimarahi supervisor karena kehilangan konsentrasi. Wajahnya pucat, matanya sayu. Teman sekamarnya, Yadi, sempat bertanya apakah ia sakit. Farhan hanya menjawab, enggak, cuma kurang tidur. Padahal setiap malam ia hanya menatap ponsel dalam diam. Menunggu notifikasi. Menunggu tanda kehidupan dari rumah. Tapi tidak ada. Ia mencoba mengingat ulang semuanya. Adakah kata-kata yang pernah ia ucapkan yang menyakiti Lestari? Adakah hal yang ia lupakan? Bukankah selama ini ia selalu mengirimi uang tepat waktu? Bukankah ia selalu mengucap sayang setiap malam, meski kadang hanya lewat suara? Sampai akhirnya, Farhan menulis surat elektronik panjang. Bukan untuk menuntut, tapi untuk mengungkapkan isi hatinya. Tar, aku tahu kamu mungkin lelah. Tapi aku juga lelah. Bukan karena kerjaanku di sini, tapi karena kehilangan kamu sedikit demi sedikit. Aku nggak bisa lihat wajah Dara lagi. Aku nggak tahu kamu masih makan apa nggak. Aku di sini kerja keras, bukan cuma buat uang, tapi karena aku mau kita tetap saling percaya. Aku mohon, Tar, kabarin aku. Jangan biarkan jarak ini jadi dinding. Ia mengirim surat itu, lalu memeluk bantal kecil di ranjang tipisnya. Tidak berharap balasan cepat, tapi berharap, setidaknya, hatinya didengar. Malam berganti. Pagi datang lagi. Pabrik kembali ramai. Tapi di hati Farhan, hanya sunyi yang tinggal. Hari-hari berikutnya, ia tak berhenti mengecek ponsel setiap 5 menit. Tapi yang datang bukan balasan dari Lestari, melainkan rasa takut yang mulai mengakar. Takut bahwa sesuatu sedang berubah. Dan ia tidak tahu bagaimana cara menghentikannya. Tiap tanggal 5, Farhan sudah terbiasa duduk sendiri di pojok kamar asrama sambil membuka aplikasi keuangan di ponselnya. Gajinya baru saja masuk. Jumlahnya tak seberapa setelah dipotong pajak, asrama,
dan makan. Tapi dari sisa itu, ia tetap menyisihkan sebagian besar untuk dikirim pulang. Tak peduli seberapa lelah tubuhnya, seberapa keras ia harus menahan dingin dan rindu, Farhan punya satu tujuan, agar istri dan anaknya hidup layak di kampung. 4 juta, cukup kan untuk sebulan? Bisiknya lirih pada layar ponsel sebelum menekan tombol kirim. Ia tidak pernah bertanya detail untuk apa saja uang itu digunakan. Ia percaya Lestari akan mengelolanya dengan baik. Setiap kali mengirim uang, ia hanya menulis pesan pendek. Ini buat kamu dan Dara. Jangan sampai kekurangan, ya. Balasan yang datang biasanya pun tak panjang. Udah aku terima. Makasih, Mas. Kadang malah cuma stiker tangan melambai atau emoji senyum. Farhan tak pernah protes. Ia tahu kehidupan di kampung kadang sulit diprediksi. Kadang ada keperluan sekolah mendadak, tetangga yang hajatan, atau dapur bocor karena musim hujan. Ia terus menambah jumlah kiriman secara bertahap. Tahun lalu 2 juta, lalu naik jadi 3, dan kini 4, kadang 5 jika ada lembur lebih. Semua demi mereka. Tapi diam-diam, hatinya mulai diliputi tanda tanya. 3 bulan lalu, ia sempat bertanya lewat pesan. Tabungan kita gimana? Masih aman, kan? Rencana beli tanah kecil di dekat pasar masih jalan. Pesan itu dibaca, tapi tidak dibalas. Farhan menunggu 2 hari, 3 hari, lalu melupakannya sendiri. Ia berusaha tidak berpikir macam-macam. Ia hanya menuliskan pertanyaan itu karena ingin tahu seberapa dekat mereka dengan mimpi yang dulu dibangun bersama. Punya rumah sendiri, Dara bisa sekolah di tempat yang baik, dan Lestari bisa buka warung kecil tanpa harus bantu-bantu di rumah orang tuanya lagi. Minggu berikutnya, ia kembali mengirim. Kali ini tanpa embel-embel tanya. Di asrama, teman-teman Farhan banyak yang mulai menabung dengan serius. Ada yang berencana pulang dan menikah, ada yang ingin membuka bengkel, bahkan ada yang sudah mencicil motor lewat keluarga di kampung. Farhan sendiri masih menyewa loker kecil di koperasi pekerja untuk menyimpan kalung emas, beberapa lembar yen, dan beberapa kartu pos. Satu di antaranya adalah gambar Gunung Fuji yang rencananya ingin ia berikan ke Dara saat pulang nanti. Namun di antara semua perencanaan itu, ada kekosongan yang tumbuh pelan di hati Farhan. Bukan karena ia menyesal bekerja keras, tapi karena ia merasa berjalan sendirian di dalam mimpi yang semestinya mereka bangun bersama. Suatu malam, usai mengantar barang ke pelabuhan bersama tim logistik pabrik, Farhan duduk di halte sendirian. Udara menusuk. Lampu jalan temaram. Ia membuka ponsel, membuka pesan terakhir dari Lestari, yang sudah 2 minggu tidak berubah. Ia mencoba menelepon. Masih tidak diangkat. Satu pesan ia ketik pelan. Tar, aku nggak minta apa-apa. Aku cuma ingin dengar suaramu. Lihat wajah Dara. Sekali saja seminggu cukup. Aku cuma ingin tahu kalian baik-baik saja. Pesan itu dikirim. Tapi lagi-lagi, tidak dibalas. Angin malam berembus pelan, membawa butiran salju pertama bulan Januari. Farhan memeluk jaketnya lebih rapat. Ia menatap lampu jalan yang berkedip-kedip. Dalam hati, ia mencoba meyakinkan diri. Mungkin dia terlalu sibuk. Mungkin jaringan sedang rusak. Mungkin semua ini cuma fase. Dan semuanya akan kembali seperti dulu. Tapi jauh di dasar hatinya, ada sesuatu yang mengendap. Pelan-pelan. Diam-diam. Membentuk rasa yang belum bisa ia beri nama, tapi rasanya sangat mirip dengan kehilangan. Malam itu Farhan baru saja selesai bekerja lembur saat ponselnya bergetar pelan. Ia tengah duduk di depan mesin pemanas air, menunggu kopi instan larut sempurna dalam gelas plastik putih. Teman-teman sekamarnya sudah tertidur. Suara dengkuran samar terdengar dari balik sekat kayu asrama. Layar ponselnya menampilkan notifikasi dari seseorang yang sudah lama tak terdengar kabarnya. Rangga, teman dekatnya sejak SD yang kini tinggal tidak jauh dari kampung halamannya di Blora. Bro, kamu lagi sibuk? Farhan mengernyit. Pesan itu sederhana, tapi datang seperti ketukan asing di pintu yang sudah lama tertutup. Ia membalas singkat. Lagi istirahat. Kenapa, Nggang? Beberapa menit tak ada balasan. Farhan meneguk kopinya yang sudah mulai dingin. Saat ponsel kembali bergetar, pesannya membuat napasnya tertahan. Aku tadi lewat pasar,
terus lihat sesuatu. Atau lebih tepatnya seseorang. Maaf ya, aku nggak enak ngomong ini. Tapi kamu harus tahu. Tiba-tiba dada Farhan terasa berat. Pikirannya berkelindan ke arah yang tak menentu. Ia menatap layar, menanti kelanjutan pesan, tapi sinyal sempat hilang. Ia berdiri dan berjalan ke dekat jendela, berharap koneksi membaik. 5 menit kemudian, pesan berikutnya muncul. Aku lihat Lestari di pinggir jalan. Tapi dia nggak seperti biasanya. Pakaian lusuh, bawa plastik banyak. Bareng anakmu. Mereka duduk di trotoar. Farhan terdiam lama. Jantungnya seperti berdetak di luar irama. Tangannya gemetar, tidak percaya pada apa yang ia baca. Matanya tak lepas dari layar, seperti berharap kata-kata itu berubah atau terbantahkan sendiri. Mereka ngapain? Tulis Farhan cepat. Balasan datang agak lambat. Aku nggak berani dekat-dekat. Tapi orang-orang bilang, udah beberapa kali lihat mereka ngamen. Atau mungkin minta-minta. Aku masih cari info pasti. Maaf, aku cuma pengen kamu tahu. Jangan percaya semua yang di medsos. Tapi juga jangan tutup mata. Farhan menutup wajah dengan kedua tangannya. Wajah Lestari melintas di benaknya. Wajah yang dulu cerah setiap pagi saat menggoreng tempe untuk sarapan. Dara kecil dengan pita merah muda di rambut, tertawa di halaman rumah orang tua mereka yang sempit. Ia mencoba membayangkan pemandangan yang baru saja dideskripsikan Rangga, tapi hatinya menolak. Tidak mungkin. Tidak mungkin itu Lestari. Tidak mungkin itu anaknya. Namun jauh di lubuk hati, ada kegelisahan yang sudah lama bersembunyi, kini mulai muncul ke permukaan. Potongan-potongan kecil dari masa lalu mulai menyatu seperti keping puzzle. Jawaban yang selama ini ia abaikan. Pesan yang semakin singkat. Telepon yang tak dijawab. Tatapan sayu di video call terakhir. Dan sekarang, kabar ini. Farhan ingin segera pulang. Ingin memastikan sendiri. Tapi ia tahu, kontraknya belum selesai. Ia masih terikat 1 tahun ke depan. Jika ia memaksa pulang sekarang, ia harus membayar penalti yang sangat besar. Uang tabungannya tak cukup. Lagi pula, ia tidak ingin pulang dalam keadaan tangan kosong. Namun malam itu, ia tidak bisa tidur. Bayangan Lestari duduk di trotoar bersama Dara terus mengusiknya. Ia mencoba menghubungi Lestari, namun ponselnya tidak aktif. Ia mengirim pesan lewat semua jalur. Aplikasi pesan, email, bahkan ke akun media sosial Lestari yang sudah lama tak diperbarui. Semuanya hening. Esok harinya, Farhan menghubungi ibunya. Suara perempuan tua itu terdengar pelan dan hati-hati. Aku juga nggak tahu, Han. Lestari udah jarang ke rumah. Sejak kamu kirim uang terus, dia pindah ke rumah kontrakan kecil dekat pasar. Katanya biar lebih mandiri. Tapi ibu nggak pernah diajak bicara banyak. Farhan hanya bisa mendengarkan. Suaranya tercekat. Dara gimana, Bu? Sehat. Terakhir ibu lihat, dia kurusan. Tapi masih ceria. Anakmu itu kuat. Kalimat itu justru membuat hatinya makin remuk. Dara ceria. Meskipun tanpa ayah, tanpa cukup makan? Farhan menatap jendela kecil kamarnya. Di luar, hujan gerimis mulai turun. Rintiknya pelan, tapi cukup untuk menambah sunyi. Di dalam kepalanya, banyak sekali pertanyaan yang tak kunjung dapat jawaban. Ia mencoba menguatkan diri. Mungkin ini hanya kesalahpahaman. Mungkin Lestari sedang dalam kesulitan dan tidak ingin membebani. Mungkin ada sesuatu yang terjadi di luar dugaannya. Sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Namun satu hal pasti, kepercayaannya mulai goyah. Dan goyahnya kepercayaan dalam sebuah rumah tangga adalah seperti retakan kecil di kaca. Tak terlihat, tapi bila dibiarkan, bisa pecah tanpa peringatan. Hari itu Farhan baru pulang kerja lebih awal dari biasanya. Cuaca di luar mendung, seolah langit pun ikut memikul beban yang terasa berat di dadanya sejak menerima pesan dari Rangga beberapa hari lalu. Tak ada kabar dari Lestari, dan ponselnya masih tak bisa dihubungi. Farhan mulai merasa seperti seseorang yang berdiri di tepi jurang, menanti kabar baik, tapi hanya menerima gema kekosongan. Setelah mandi dan mengganti baju kerja, Farhan membuka laci kecil tempat ia menyimpan kartu-kartu lama, kertas-kertas catatan yang biasa ia tulis saat rindu,
dan juga kotak berisi gambar-gambar dari Dara yang dulu rajin ia terima tiap 2 bulan sekali. Tapi sudah lama tidak ada kiriman apa-apa. Ia hampir menutup laci itu ketika mata menangkap satu amplop kecil, putih kekuningan, dengan goresan tangan anak kecil yang mulai tak asing. Farhan buru-buru mengambilnya. Di bagian depan tertulis, agak miring dan tidak rapi. Buat ayah di Jepang, dari Dara. Tangannya gemetar saat membuka amplop itu. Di dalamnya ada selembar kertas lipat warna-warni. Gambar sederhana menggunakan krayon terlihat di bagian atas, coretan tangan anak 5 tahun. Sebuah rumah kecil, matahari yang hanya setengah, dan 2 orang berdiri di bawahnya. Salah satu anak kecil menggenggam tangan seorang wanita, tapi lelaki di sebelah mereka digambar jauh sekali, di sudut halaman, seperti hendak pergi entah kemana. Di bawah gambar itu, tulisan kecil-kecil dan terputus-putus memenuhi kertas. Ayah, aku kangen. Di rumah kadang sepi. Bunda suka nangis diam-diam. Aku gak berani tanya. Kadang Bunda bilang gak ada uang buat beli ayam goreng. Aku makan nasi garam. Tapi gak apa-apa. Ayah jangan sedih. Aku suka gambar ini. Aku taruh di bawah bantal biar bisa mimpi ayah pulang. Farhan terdiam. Matanya mulai basah. Gumpalan amarah dan duka yang selama ini ia tekan mulai naik ke tenggorokan. Ia memeluk surat itu erat-erat, seolah berharap bisa memeluk Dara langsung dari ribuan kilometer jauhnya. Dara, maaf. Ayah nggak tahu kamu sampai kayak gitu. Bisiknya patah. Ia menatap lagi gambar itu. Lelaki yang berdiri jauh di sudut. Mengapa Dara menggambarnya seperti itu? Apakah anak kecil itu sudah mulai merasa ditinggalkan? Apakah jarak benar-benar telah membuatnya asing? Farhan langsung mencari waktu untuk menelepon teman lamanya di Blora. Ia menghubungi Rangga lagi, memintanya mencari tahu kondisi terakhir Lestari dan Dara. Aku takut ada yang ditutup-tutupi. Tapi surat dari Dara, isinya bikin aku nggak tenang. Nggang, kata Farhan dengan suara serak. Rangga menjawab pelan, aku juga dengar kabar nggak enak. Tapi aku belum berani cerita. Han, takut kamu kepikiran kerjaan. Tapi kalau kamu udah dapat surat dari Dara kayak gitu, ya, mungkin kamu memang harus tahu semuanya. Farhan menunggu. Napasnya terengah, seolah baru lari jauh. Rangga melanjutkan, kata tetangga, Lestari sering keluyuran malam. Nggak jelas kerja apa. Kadang dia tinggalin Dara sama orang lain. Tapi nggak ada yang berani nanya langsung. Soalnya dia jarang mau bicara, dan kayak orang yang gampang marah sekarang. Farhan memejamkan mata. Dunia seperti berputar. Semua hal yang dulu ia perjuangkan, setiap tetesan keringat, setiap malam dingin yang ia tahan demi masa depan keluarganya, semua terasa remuk hanya dalam satu surat anak kecil. Ia memandang kalender di dinding kamar. Hitungan mundur kontraknya masih panjang. Tapi hatinya sudah tak bisa menunggu. Malam itu, ia kembali menulis balasan. Kali ini bukan untuk Lestari, tapi untuk Dara. Dara sayang, ayah minta maaf. Ayah kangen kamu juga. Kamu anak hebat. Ayah bangga sama kamu. Ayah janji. Ayah akan pulang. Tunggu ya, sayang. Jangan berhenti gambar. Jangan berhenti senyum. Ayah akan temukan cara. Ia tahu tak ada balasan cepat dari surat itu. Tapi menulisnya membuat ia merasa masih bisa menggenggam sesuatu. Bahwa masih ada yang bisa ia perjuangkan. Dan kali ini, bukan hanya untuk impian. Tapi untuk menyelamatkan kenyataan yang mulai hancur pelan-pelan. Malam belum sepenuhnya larut ketika Farhan kembali terduduk sendirian di atap gedung asrama. Tempat ia biasa menyendiri saat dunia terasa terlalu berat untuk dipikul. Di hadapannya hanya langit kelabu dan angin dingin yang menusuk kulit. Rokok yang jarang ia sentuh, kini kembali menyala di sela jari, bukan karena kenikmatan, tapi karena butuh sesuatu yang bisa menenangkan pikirannya yang kacau. 1 minggu terakhir adalah minggu paling berat sejak ia menginjakan kaki di negeri orang 4 tahun lalu. Pekerjaan di pabrik makin padat. Jadwal lembur menumpuk karena rekan kerja asal Vietnam terkena deportasi mendadak. Tapi yang lebih membebani bukanlah kerja fisik, melainkan perang yang tak terlihat, perang di dalam kepalanya sendiri. Setiap malam, bayangan Dara yang menulis surat dengan kata-kata kelaparan dan kesepian terus mengendap. Ia merasa tertusuk. 4 tahun ia kerja keras,
tak pernah menunda kiriman, tak pernah telat sejenak pun. Tapi kenapa anaknya sampai makan nasi garam? Kenapa istrinya seperti menjauh, bahkan menyembunyikan keadaan sebenarnya? Di sudut pikirannya, suara-suara kecil mulai muncul. Suara yang meragukan segalanya. Kalau kamu ayah yang baik, anakmu nggak akan nulis surat begitu. Kalau kamu suami yang benar, istrimu nggak akan merasa sendiri sampai seperti itu. Apa gunanya uang, kalau keluargamu malah hancur? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul tanpa henti, seperti hujan yang tak reda. Pagi harinya, di ruang produksi, Farhan sempat salah atur suhu mesin cetak plastik. Supervisornya, pria Jepang yang dikenal kaku tapi adil, menegur keras di depan semua orang. Apa kamu kurang tidur? Konsentrasi kamu jelek sekali hari ini. Farhan hanya menunduk. Ia tahu kesalahannya, tapi dalam hatinya ada rasa ingin berteriak. Ia ingin berkata, saya kurang tidur karena saya punya anak di rumah yang mungkin kelaparan. Tapi ia tahu, tak seorang pun di tempat itu akan benar-benar mengerti. Sore harinya, saat makan siang, ia duduk di kantin pabrik, memandangi bungkusan bekal nasi dingin. Suara tawa dari meja lain terdengar begitu jauh, seperti dari dunia lain. Teman-teman satu asrama mulai menyadari perubahan sikap Farhan. Ia yang dulu suka bercanda kini lebih sering diam. Senyum mulai jarang terlihat. Matanya sering kosong, menatap keluar jendela seolah ada sesuatu yang menunggu di kejauhan, padahal hanya deretan truk pengangkut barang. Di ponsel, ia membuka kembali laporan kiriman uang. Jumlahnya sudah lebih dari cukup untuk hidup layak di kampung. Tapi justru itu yang membuat batinnya hancur. Ia merasa tertipu oleh mimpi yang ia bangun sendiri. Ia kira uang bisa menjadi jawaban. Ia kira jika ia cukup rajin, cukup tekun, maka semua akan berjalan sesuai rencana. Ternyata tidak. Ia mulai bertanya-tanya, apakah selama ini ia terlalu fokus pada tanggung jawab sebagai penyedia nafkah, dan lupa pada hal-hal kecil yang sebenarnya lebih penting. Perhatian, kehadiran, waktu, dan cinta yang nyata, bukan yang hanya bisa dikirim lewat notifikasi transfer. Hari berikutnya, Farhan pergi ke rumah ibadah kecil di sudut kota. Ia duduk lama di sana, memejamkan mata, tak tahu harus berdoa apa. Ia bahkan lupa caranya menangis. Yang tersisa hanya dadanya yang sesak dan kepalanya yang terus berputar dalam lingkaran pertanyaan yang tak berjawab. Seorang lelaki tua duduk tak jauh darinya, memperhatikan dalam diam. Setelah beberapa lama, lelaki itu berkata pelan dalam bahasa Indonesia yang terbata tapi hangat. Uang memang penting, nak. Tapi tidak semua yang penting bisa dibeli dengan uang. Farhan menoleh, terkejut. Lelaki itu tersenyum dan menepuk pundaknya. Farhan hanya mengangguk. Kata-kata itu sederhana, tapi baginya seperti cambukan. Karena kalimat itu seolah mengkonfirmasi apa yang selama ini ia hindari untuk akui. Bahwa mungkin, tanpa sadar, ia telah kehilangan keluarganya perlahan-lahan saat sibuk mencoba menyelamatkan mereka dengan cara yang salah. Ia kembali ke kamar malam itu dengan langkah berat. Di atas meja, ia menyalakan lampu kecil dan mulai menulis sesuatu di buku catatannya. Bukan laporan keuangan, bukan jadwal kerja, tapi kalimat yang keluar dari lubuk hati. Kalau aku bisa memilih ulang, aku akan memilih miskin asal tetap bisa melihat mereka setiap hari. Tangannya berhenti. Ia menatap tulisan itu lama. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, air mata jatuh, tanpa suara. Pagi itu, udara di luar jendela kamar asrama terasa lebih ringan. Salju akhir musim dingin perlahan mencair, meninggalkan genangan kecil di sudut jalan. Farhan berdiri lama di depan cermin kecil yang tergantung miring di dinding. Matanya menatap bayangan dirinya sendiri, wajah yang mulai menua, garis-garis halus yang kini lebih dalam dari 5 tahun lalu, dan mata yang membawa lebih banyak cerita daripada yang pernah ia ucapkan. Hari itu adalah hari terakhirnya bekerja di pabrik. Kontrak 5 tahun berakhir dengan rapi, tanpa celah. Ia pekerja yang dikenal tekun dan tak pernah menimbulkan masalah. Bahkan supervisor yang dulu sempat marah karena kesalahan kecil, pagi ini menjabat tangannya lama sambil berkata, "Kamu kerja bagus. Jepang kehilangan orang baik." Farhan hanya tersenyum kecil, lalu menunduk. Ucapan itu terasa manis, tapi hatinya sudah lama tertambat di tempat lain. Sejak beberapa minggu sebelumnya, ia sudah mulai mengemas barang.
Sebagian besar bukan miliknya. Oleh-oleh kecil yang ia kumpulkan perlahan untuk dibawa pulang. Kaos anak-anak bergambar karakter kartun, jaket hangat untuk Lestari, satu set peralatan masak yang ia beli dari hasil menyisihkan uang makan siang, dan dua boneka kecil untuk Dara, satu berwarna biru, satu merah muda. Ia menghabiskan malam-malam terakhirnya menata isi koper, menulis daftar barang, dan menempelkan stiker nama di setiap paket agar tidak tertukar. Tapi yang paling ia siapkan adalah bayangan tentang momen pulang itu sendiri, saat kakinya menjejak tanah kelahirannya kembali, saat Dara berlari memeluknya sambil tertawa, saat Lestari menahan air mata sambil berkata, "Akhirnya kamu pulang." Bayangan itu yang ia peluk dalam dingin, yang menguatkannya setiap kali rasa rindu menjadi terlalu berat untuk dipikul. Ia juga mulai menulis surat pendek untuk Lestari dan Dara, meski belum ia kirimkan. Surat itu hanya berisi satu kalimat, tapi ditulis dengan tangan yang sedikit gemetar. "Aku pulang membawa rindu yang tak pernah benar-benar pergi." Ia menyimpan surat itu di saku dalam jaketnya, berharap bisa ia serahkan langsung saat menjejak di depan rumah. Penerbangan dipesan, koper sudah tertimbang, paspor diperbarui. Hari keberangkatan tinggal menghitung jam. Teman-teman satu asrama mengadakan perpisahan kecil di dapur bersama. Farhan hanya tertawa kecil saat diberi hadiah oleh salah satu teman Filipina. Topi rajut yang menurut mereka terlalu Indonesia, tapi tetap manis. Di sela-sela candaan dan makanan seadanya, ia merasakan hangat yang aneh. Kepergian itu seperti membelah dua hatinya. Separuh tertinggal di tempat yang telah ia anggap rumah kedua. Separuh lainnya sudah sejak lama rindu pulang ke rumah yang sebenarnya. Malam terakhir, ia tak bisa tidur. Ia duduk di ranjang sambil menatap boneka kecil untuk Dara. Tangannya membelai kepala boneka itu pelan. "Dara, ayah pulang. Kamu pasti sudah besar ya?" bisiknya sendiri. Ia sempat membuka pesan lama di ponsel. Pesan terakhir dari Lestari sebelum nomornya tak lagi aktif. Isinya singkat, hanya bertanya soal uang kiriman. Tidak ada sapaan hangat. Tidak ada cerita tentang Dara. Tapi Farhan menepis keraguan itu. Ia tidak ingin rusak oleh prasangka. Tidak malam ini. Ia meyakinkan dirinya, mungkin Lestari hanya sedang letih. Mungkin semua akan baik-baik saja saat mereka saling bertatap muka. Mungkin semua luka bisa sembuh saat peluk mereka menyatu kembali. Farhan berangkat ke bandara pagi-pagi. Ia membawa 3 koper, 1 ransel, dan 1 hati yang penuh harap. Di pesawat, ia duduk di dekat jendela. Saat roda pesawat mulai lepas dari landasan, matanya mulai basah. Tapi bukan karena sedih. Ia membayangkan Dara melambaikan tangan dari ujung gang. Ia membayangkan rumah kecil itu berdiri tegak seperti dulu. Di atas langit, dengan awan bergulung seperti kapas putih, Farhan menutup mata. Dalam mimpi singkatnya yang terganggu suara mesin pesawat, ia melihat dirinya berdiri di depan rumah, mengetuk pintu dengan tangan gemetar, lalu mendengar suara langkah kecil berlari dari dalam. Suara yang ia rindu sejak 5 tahun silam. Di bawah lapisan harap, masih ada segenggam resah yang belum reda. Tapi Farhan memilih percaya bahwa perjalanan ini akan menutup segala penantian dengan pelukan yang menyejukkan. Bahwa kehadirannya akan menjadi jawab dari semua pertanyaan yang tak pernah selesai dikirimkan lewat pesan dan surat. Dan bahwa tidak ada jarak yang terlalu jauh untuk pulang. Langit mendung menggantung rendah di atas kota kecil itu ketika Farhan turun dari bus antar kota yang membawanya dari bandara. Hawa lembab langsung menyergap, bau tanah basah bercampur asap kendaraan menyambutnya. Namun bukannya hangat, justru membuat dadanya terasa sesak. Ia berdiri di trotoar depan terminal lama, memandangi sekeliling dengan mata yang berusaha menangkap kenangan masa lalu. Toko kelontong di pojok jalan sudah tutup. Warung bakso langganannya telah berubah menjadi konter pulsa. Bahkan warung kopi tempat ia dan teman-temannya sering nongkrong dulu kini berdiri kosong. Dindingnya kusam dan dipenuhi coretan. Kota yang dulu ia hafal dengan mata tertutup kini terasa seperti tempat asing. Setiap langkah yang ia ambil seolah melangkahi kenangan, tapi tak satu pun menyambutnya kembali. Ia naik ojek motor ke arah perumahan tempat rumahnya berada. Rumah yang ia cicil sejak 2 tahun lalu dari kiriman rutin, yang menurut informasi terakhir dari Lestari, sudah hampir lunas. Sepanjang perjalanan, ia menoleh ke kiri dan kanan, mencari wajah-wajah yang ia kenal.
Tapi setiap mata yang bertemu dengannya justru cepat-cepat berpaling, seperti enggan menyapa. Ada sesuatu di udara yang tak ia pahami, semacam ketegangan atau keraguan yang mengendap di balik senyum pura-pura orang-orang. Ketika akhirnya ia tiba di gang sempit menuju rumahnya, langkahnya melambat. Rumah bercat hijau pucat itu masih berdiri kokoh, tapi terlihat tak terawat. Cat mengelupas di beberapa sisi, pagar berkarat, rumput liar tumbuh tinggi di halaman depan. Jendela tertutup rapat, dan tak ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Farhan berdiri di depan pagar yang terkunci, memanggil pelan, "Lestari." "Dara." Tak ada jawaban. Hanya suara angin dan lolongan anjing dari ujung gang. Ia mengetuk pintu pagar, lalu semakin keras. Tapi tetap tak ada sahutan. Ia coba mengintip ke dalam. Ruangan terlihat kosong. Tirai kusam menggantung setengah terbuka, dan dari celahnya ia bisa melihat tumpukan debu di lantai. Tidak ada sandal, tidak ada mainan anak-anak, tidak ada tanda rumah itu dihuni. Jantungnya mulai berdetak cepat. Ia mencoba memutar kenop pagar, tapi terkunci. Ia lalu bertanya pada tetangga di seberang rumah, seorang ibu tua yang dulu sering dititipi kue oleh Lestari saat lebaran. Farhan tersenyum mencoba ramah. "Bu Rini, saya Farhan. Baru pulang dari Jepang. Mau tanya, Lestari sama Dara nggak di rumah ya?" Wajah Ibu Rini langsung berubah. Ia terlihat gugup, matanya menghindar, tangan meremas ujung daster. "Oh, Farhan, iya. Pulang ya. Ini, saya kurang tahu pasti ya, Mas." Farhan mengernyit. "Maksudnya, Bu? Rumah saya kok kosong? Mereka kemana?" Ibu Rini tampak gelisah. Ia menatap ke kiri dan kanan sejenak, lalu pelan menjawab, "Sudah lama mereka nggak di situ. Kayaknya sejak setahun lalu. Nggak tahu pindah kemana. Katanya ngontrak. Tapi saya nggak tahu pastinya." Farhan tercekat. "Ngontrak? Kenapa ngontrak? Rumah ini kan, rumah kami, Bu." Ibu Rini makin salah tingkah. "Maaf, saya cuma tahu sedikit. Waktu itu sempat ada yang nyari Lestari juga. Tapi dia jarang kelihatan. Anakmu kadang main ke rumah tetangga, tapi lama-lama juga nggak pernah kelihatan lagi." Farhan diam. Matanya menatap rumah kosong itu lama. Sekujur tubuhnya seolah kehilangan kekuatan. Ia duduk perlahan di bangku semen dekat pagar, menunduk, napasnya pendek-pendek. 5 tahun ia bekerja siang malam, menyisihkan setiap yen demi memastikan rumah ini berdiri, demi membangun tempat yang mereka bisa sebut rumah sendiri. Dan kini, rumah itu hanya cangkang kosong. Ditinggalkan. Tanpa kabar. Tanpa jejak. Ponselnya digenggam erat. Ia mencoba kembali menghubungi nomor Lestari. Nada sambung. Tapi tak diangkat. Ia kirim pesan. Tidak dibaca. Ia lalu mencari nomor beberapa kerabat, namun sebagian sudah tak aktif. Sebagian lagi hanya menjawab singkat. "Coba tanya ke orang kampung, Mas." Farhan mendongak ke langit. Hujan rintik mulai turun. Tapi ia tetap duduk di sana, membiarkan butir air jatuh di wajahnya. Entah itu air hujan, atau air mata yang diam-diam turun bersamaan. Ada perasaan ditolak oleh tanah sendiri. Tanah yang ia rindukan setiap malam. Kota yang dulu menjadi saksi tumbuhnya cinta dan mimpi, kini menjadi tempat yang menolak menjawab satu pun dari tanya hatinya. Ia tidak tahu harus kemana. Ia tidak tahu harus mencari dari mana. Tapi satu hal yang ia tahu pasti, Lestari dan Dara hilang dari hidupnya, dan ia tidak punya petunjuk. Dan kota ini, yang dulu ia sebut rumah, kini berubah menjadi labirin asing, penuh bayangan, dan diam-diam menggenggam rahasia yang membuat jantungnya mencelos. Farhan berdiri perlahan, menatap rumah kosong itu sekali lagi, lalu melangkah pergi, tidak tahu kemana. Tapi langkahnya mulai mencari, bukan hanya keluarganya, tapi juga kebenaran yang selama ini dikaburkan oleh janji-janji, dan ditelan diam. Langkah kaki Farhan menyusuri trotoar kota seperti terseret beban yang tak kasat mata. Sudah hampir 2 jam ia berjalan tanpa arah, mencoba mencari jawaban di antara wajah-wajah yang lalu lalang. Hujan tipis terus mengguyur, membuat bajunya lembab dan menambah dingin yang tak hanya terasa di kulit, tapi juga menusuk dada. Ia menyusuri pasar, gang-gang sempit,
dan lorong-lorong kota yang dulu hanya ia lewati sekilas. Sesekali ia bertanya kepada pedagang, tukang parkir, bahkan ojek yang lewat, adakah yang melihat Lestari dan Dara? Namun semua geleng, atau hanya mengangkat bahu tanpa minat. Saat senja mulai turun, ia sampai di perempatan jalan utama, dekat lampu merah yang selalu ramai. Deretan toko tua berdiri di sisi kiri, sementara di sisi kanan ada trotoar yang dipenuhi pengemis dan pedagang kaki lima. Farhan memperlambat langkah, matanya menyapu pelan ke arah kerumunan. Sebuah suara kecil membuatnya berhenti. "Pak, 1.000 aja, Pak, buat makan." Farhan menoleh, awalnya hanya sekilas. Tapi kemudian, tubuhnya seperti tersengat aliran listrik. Ia menoleh lagi, kali ini tak bisa berkedip. Di bawah rintik hujan, duduk bersimpuh seorang perempuan dengan kain sarung yang dibalutkan ke tubuhnya. Wajahnya tertunduk, rambutnya kusut dan sebagian menutupi pipi. Di sampingnya, seorang anak perempuan kurus mengenakan jaket yang sudah usang dan berlubang di bagian lengan. Keduanya duduk bersandar pada tiang listrik, dengan tangan terjulur ke depan, memegang kaleng biskuit bekas. Farhan mematung. Dunia seolah membeku. Lalu segalanya bergerak lambat saat ia melangkah mendekat. Perempuan itu mendongak. Wajahnya pucat, pipinya tirus, matanya cekung dan lelah. Tapi di balik semua itu, Farhan mengenali sorot mata itu. Mata yang dulu menatapnya penuh cinta. Mata yang menunduk malu saat ia melamar. Mata yang menitikkan air mata saat ia berpamitan 5 tahun lalu. "Lestari." Suaranya pelan, nyaris tak keluar. Perempuan itu terkejut, membeku. Mulutnya sedikit terbuka, tangan yang menggenggam kaleng bergetar. Dara, anak kecil di sampingnya, menatap Farhan dengan bingung. Ia sudah lebih besar dari terakhir kali Farhan melihat fotonya. Rambutnya lebih panjang, tubuhnya lebih kurus. Tapi itu anaknya. Farhan yakin. Ia mengenali wajah itu dalam setiap mimpinya. Dara. Farhan menjatuhkan tas ranselnya ke tanah, lalu berjongkok perlahan. "Sayang, ini ayah." Anak itu terdiam, menoleh ke ibunya. Wajah kecilnya bingung, lalu sedikit panik. Lestari menarik tubuh Dara ke dalam pelukannya, seolah melindunginya dari seseorang yang berbahaya. "Farhan," ucap Lestari dengan suara parau, nyaris tak terdengar. Farhan mendekat setengah langkah, lalu berhenti. Ia bisa melihat mata Lestari memerah, bibirnya bergetar, dan tubuhnya yang gemetar menahan tangis atau mungkin ketakutan. Sementara itu, Dara tetap diam, seperti tak tahu harus bersikap bagaimana di hadapan lelaki asing yang memanggilnya, "Sayang." "Apa yang terjadi?" tanya Farhan. "Kenapa kalian di sini?" "Kenapa? Seperti ini?" Lestari menunduk. Hujan membasahi rambut dan wajahnya, menyatu dengan air mata yang ia tahan sekuat tenaga. Dara memeluk tubuh ibunya lebih erat. Farhan menatap keduanya lama, dadanya sesak oleh perasaan yang tak bisa ia beri nama. Sedih, marah, bingung, hancur, semuanya bercampur dalam satu letupan yang menyayat. Orang-orang mulai melirik. Beberapa pedagang menoleh, ada yang berbisik-bisik. Tapi Farhan tak peduli. Dunia telah runtuh di hadapannya, dan semua yang pernah ia bangun selama 5 tahun terakhir seakan hanya omong kosong. Ia bekerja, ia menabung, ia berharap. Demi siapa? "Lestari, katakan padaku, kenapa kalian bisa seperti ini?" Lestari menggigit bibirnya. Matanya menatap Farhan dengan luka yang dalam, lalu pelan-pelan ia berkata, "Aku nggak bisa jelaskan di sini. Tolong." Farhan segera mengangguk, lalu membuka jaketnya dan menyelimutkan ke bahu Dara yang mulai menggigil. Ia mengangkat koper yang tadi sempat dijatuhkan, lalu mengulurkan tangan. "Mari ikut aku. Kita pulang. Kita cari tempat yang aman dulu." Lestari ragu, menoleh ke kanan dan kiri. Tapi akhirnya ia mengangguk pelan. Farhan membantu mereka berdiri. Tubuh Lestari sangat ringan, seolah nyaris tak punya tenaga. Dara berjalan pelan, masih memegangi lengan ibunya. Farhan menggenggam tangan anaknya untuk pertama kali setelah 5 tahun. Kecil, dingin, dan penuh luka. Dan di dalam genggaman itu, ia tahu, apapun yang terjadi, ia harus tahu kebenarannya. Karena sejak hari ini, luka yang ia lihat di depan matanya bukan lagi sekadar kabar atau firasat, tapi kenyataan.
nyata, dan memilukan. Farhan mengajak mereka ke warung kecil di seberang jalan yang sudah mulai tutup. Pemiliknya, seorang pria tua berpeci, mengenali Farhan dan mengangguk pelan, memberi isyarat mereka boleh duduk di bangku panjang dekat dinding. Hujan masih gerimis. Udara malam mulai dingin. Dara duduk memeluk lutut, wajahnya tertunduk di balik jaket besar yang kedodoran. Lestari duduk di sampingnya, tubuhnya gemetar pelan. Farhan berdiri di depan mereka berdua, matanya tak lepas menatap Lestari yang menunduk sejak tadi. Sekarang, tolong jelaskan, Lestari. Suara Farhan parau. Aku nggak bisa pura-pura tenang setelah lihat kalian seperti tadi. 5 tahun aku kerja siang malam. 5 tahun aku tahan semua rindu. Dan yang aku lihat hari ini, kau dan anak kita, di jalan, Lestari. Di jalan. Lestari menggeleng pelan, masih tak berani menatap. Aku nggak mau bicara di sini. Nggak di depan Dara. Farhan menoleh ke anaknya. Dara memang tampak lelah, wajahnya pucat, matanya sembab. Tapi ia tidak tidur. Ia menatap ke bawah, seolah berpura-pura tak mendengar. Dia sudah lihat jauh lebih buruk dari ini. Tar. Jauh lebih buruk. Kau tahu itu. Jangan jadikan alasan untuk menutup mulutmu sekarang. Lestari menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya terguncang pelan. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Mulai dari saat kau berhenti membalas suratku. Mulai dari saat kau berhenti jadi dirimu yang dulu. Mulai dari saat kau bawa anak kita keluar dari rumah yang sudah aku bangun. Mulai dari saat kau memilih diam, dan biarkan aku percaya bahwa semua baik-baik saja. Nada suara Farhan meninggi, dan seketika Dara menutup telinganya. Beberapa orang di pinggir warung mulai memperhatikan. Lestari tersentak, lalu bangkit berdiri. Sudah, Farhan. Jangan di sini. Jangan teriak-teriak seperti ini, serunya. Farhan melangkah mendekat, emosinya menumpuk 5 tahun, tak bisa lagi ditahan. Kalau bukan di sini, di mana? Hah? Aku harus nunggu sampai kalian benar-benar mati kelaparan di jalan baru kau mau cerita. Tamparan keras dari kenyataan lebih menyakitkan dari tamparan tangan manapun. Tapi saat Lestari akhirnya menatapnya, mata itu sudah berubah. Bukan lagi mata gadis desa yang dulu penuh harapan. Tapi mata perempuan yang kelelahan, putus asa, dan terluka. Aku malu, Farhan. Suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Aku malu. Farhan diam. Lestari akhirnya duduk kembali, menarik napas panjang, lalu berkata pelan. Setelah tahun ketiga, semua mulai berubah. Uang yang kau kirim, tak cukup. Biaya sekolah Dara naik. Rumah harus direnovasi karena bocor. Aku coba kerja, jualan kecil-kecilan. Tapi tetangga mulai bisik-bisik. Ada yang bilang aku ditinggal suami. Ada yang goda. Ada yang coba manfaatkan. Lestari menunduk lagi. Aku kuat, Han. Awalnya. Tapi semakin hari, aku makin sendiri. Kau mulai jarang kabar. Aku mulai takut bicara karena takut ganggu pekerjaanmu. Lalu, ada satu orang yang datang, pura-pura peduli. Farhan mengepalkan tangannya. Siapa dia? Lestari hanya menggeleng. Nggak penting sekarang. Penting, Tar. Penting untuk tahu apa yang terjadi. Kau berutang penjelasan padaku. Pada Dara. Suara Dara pelan memecah percakapan. Ibu, jangan nangis. Farhan langsung terdiam. Dara menatap ibunya. Matanya merah, tapi suaranya lembut. Aku nggak suka lihat ibu nangis. Lestari langsung memeluk anaknya. Tangisnya pecah. Kali ini tak bisa ditahan. Ia menciumi kepala Dara berkali-kali, sambil menggumam. Maaf, nak, maaf. Farhan duduk perlahan di samping mereka. Kepalanya menunduk. Hatinya seperti disayat-sayat. Ia ingin marah, tapi tak ada lagi tenaga untuk itu. Yang tinggal hanya kehancuran, rasa bersalah, dan kesedihan yang tak tahu harus ditumpahkan kemana. Ia menggenggam tangan Dara, lalu berkata pelan, Ayah di sini sekarang. Ayah nggak akan biarkan kalian seperti ini lagi. Lestari menangis makin keras. Seolah selama 5 tahun, itu adalah kalimat yang paling ia rindukan.
Dan di tengah hujan yang masih turun tipis, di bangku tua sebuah warung kecil, mereka bertiga duduk dalam diam yang penuh luka yang belum sembuh, tapi untuk pertama kalinya, mulai menganga agar bisa diobati. Keesokan paginya, langit tampak muram. Farhan duduk di sudut ruangan sempit tempat ia menyewa kamar sementara untuk bertiga bersama Lestari dan Dara. Sinar matahari pagi nyaris tak menembus jendela yang kacanya buram dan berdebu. Lestari dan Dara masih tertidur. Tubuh mereka terbungkus selimut tipis. Farhan sendiri belum memejamkan mata sejak semalam. Kepalanya penuh dengan tanya yang belum dijawab. Ada potongan-potongan kenyataan yang masih menggantung, dan hatinya menolak percaya bahwa semua ini hanya karena keadaan. Ada sesuatu, atau seseorang, yang membuat Lestari dan anaknya terjerumus sampai sejauh ini. Farhan bangkit perlahan dan keluar dari kamar. Ia pergi ke warung kopi tempat biasa anak-anak muda nongkrong. Di sana, ia bertemu Dimas, teman semasa remaja yang dulu ikut membantu mengurus dokumen saat ia pertama kali merantau. Setelah beberapa basa-basi yang canggung, Farhan langsung bicara to the point. Aku pengen tanya soal Lestari dan keluarganya. Khususnya, Bayu. Dimas menoleh cepat. Ekspresinya langsung berubah. Bayu, adik iparmu. Farhan mengangguk pelan. Dimas menghela napas panjang, lalu mengaduk kopinya beberapa kali sebelum akhirnya bicara. Aku sebenarnya udah mau hubungi kamu dari 2 tahun lalu. Tapi, Lestari selalu bilang jangan. Dia takut. Dan aku juga takut salah langkah. Takut apa? Takut Bayu balas dendam. Dia orangnya gelap, Han. Sejak kamu pergi, dia makin besar kepala. Ngaku-ngaku kepala keluarga. Bilang dia yang bertanggung jawab atas Lestari dan Dara karena kamu tinggalin mereka. Farhan menahan napas, dadanya mengeras. Dia sering datang ke rumah. Awalnya bantu-bantu katanya. Tapi lama-lama, mulai minta uang. Lestari nggak kerja, dan kamu rutin ngirim. Jadi ya, dia yang kelola. Dia bujuk Lestari pakai ATM kamu atas nama keluarga. Tapi dia yang tarik semua. Dia yang belanjakan. Lestari nggak bisa apa-apa karena dia ngancam bakal sebarin fitnah soal kamu. Farhan mengepalkan tangan. Fitnah? Iya. Bayu bilang kamu nikah lagi di luar negeri. Dia tunjukin foto-foto entah dari mana. Editan mungkin. Tapi Lestari waktu itu rapuh. Dia percaya. Makanya kamu jarang dibalas. Dia mulai kecewa, mulai murung, dan akhirnya, ya, semua berantakan. Farhan menunduk. Mulutnya terasa getir. Ia mencoba menahan emosi, tapi dadanya sudah penuh. Bayu juga yang bikin surat-surat tanah rumahmu dipindah tangan. Lanjut Dimas pelan. Dia pakai tipu daya, bilang rumah butuh renovasi besar, minta tanda tangan Lestari. Tanpa sadar, itu surat pernyataan hibah atas nama dia. Farhan berdiri. Napasnya memburu. Dunia seperti berguncang untuk kedua kalinya. Kali ini, bukan karena dikhianati oleh orang jauh, tapi karena dihancurkan dari dalam, oleh keluarga sendiri. Di mana dia sekarang? Tanya Farhan. Dimas ragu sejenak. Dia sering nongkrong di warung belakang terminal. Tapi hati-hati, Han. Dia bukan orang yang bisa diajak bicara baik-baik. Farhan hanya mengangguk. Ia pamit tanpa banyak kata. Dalam perjalanan menuju terminal, ia tak bisa menahan gemuruh di dadanya. Semua kepingan mulai terhubung. Mengapa rumah itu kosong? Mengapa Lestari tak pernah menjelaskan secara utuh? Mengapa Dara tampak trauma? Ia tahu, luka yang Lestari alami bukan hanya karena kemiskinan, tapi karena pengkhianatan yang dalam. Ia tahu sekarang, bukan hanya jarak yang memisahkan mereka selama 5 tahun, tapi ada tembok besar bernama manipulasi dan kebohongan yang dibangun dengan licik. Dan hari ini, Farhan bersumpah dalam hati, tembok itu akan ia robohkan, dengan cara apapun. Hujan baru saja reda saat mereka bertiga duduk di sudut kamar sempit itu. Dara sudah tertidur dalam pelukan ayahnya. Wajah kecilnya yang lelah tampak sedikit lebih tenang malam itu. Farhan memeluk putrinya sambil menatap ke arah Lestari yang duduk memunggungi mereka, memandang kosong ke arah dinding berjamur. Diam menyelimuti mereka beberapa saat, hanya terdengar suara tetesan air dari atap yang bocor. Lalu pelan,
Tanpa ditanya, Lestari mulai bicara. Suaranya parau, seolah setiap kata adalah luka yang harus disayat ulang untuk bisa keluar. Farhan, kamu tahu rasanya jadi bayangan di rumah sendiri. Ia menoleh perlahan, mata sembabnya menatap Farhan. Aku bukan cuma ditinggal, aku dilupakan. Oleh semua orang. Oleh keluargamu. Oleh keluargaku sendiri. Farhan membuka mulut, tapi Lestari mengangkat tangan pelan, memberi isyarat untuk tidak menyela. Malam ini, ia ingin semua luka yang ditimbun 5 tahun itu tumpah sekaligus. Awalnya aku kuat. Aku yakin kamu kerja keras demi kita. Aku bela kamu saat tetangga mulai bicara macam-macam. Aku bertahan waktu darah sakit, waktu rumah mulai rusak, waktu semua harga naik tapi uang yang kamu kirim harus aku pecah untuk bayar ini itu. Aku nggak pernah ngeluh, Han. Aku cuma takut ganggu kamu. Ia menarik napas panjang, suaranya bergetar. Tapi Bayu datang. Sering mampir, bawa makanan, bantu belanja. Aku pikir dia tulus. Tapi dia mulai banyak ikut campur. Buka ATM kamu pakai alasan bantu tarik. Aku percaya, karena dia adikmu. Karena aku pikir dia keluarga. Tapi perlahan, dia mulai berubah. Farhan menatap istrinya, matanya mulai basah. Dia mulai kasar. Mulai marah kalau aku tanya uang dipakai apa. Lalu mulai sentuhan yang gak seharusnya. Pelan, manipulatif, pakai dalih, butuh kasih sayang. Aku ancam lapor polisi, tapi dia bilang aku gak punya bukti. Bahkan aku sendiri yang bisa disalahkan. Aku cuma istri buruh migran, katanya. Gak punya siapa-siapa. Lestari menutup wajahnya dengan tangan. Tubuhnya gemetar. Aku pernah kabur, Han. Bawa Dara ke rumah orang tuaku. Tapi mereka bilang aku harus sabar. Harus jaga nama baik keluarga. Aku benar-benar sendiri. Farhan memeluk Dara lebih erat. Urat di lehernya menegang. Tapi ia tetap diam, membiarkan Lestari melanjutkan. Waktu kamu mulai jarang kirim kabar, aku pikir kamu benar-benar pergi. Mungkin kamu bosan. Mungkin kamu nemu yang lain. Bayu bahkan nunjukin foto perempuan bule. Katanya itu istrimu di luar negeri. Aku hancur, Han. Dunia aku gelap. Tapi yang paling aku pikirin cuma satu. Dara. Ia menoleh ke arah anaknya yang tertidur. Suaranya semakin pelan. Dia sakit waktu itu. Kurus, demam panjang. Aku nggak punya uang. Aku datang ke rumah sakit. Ditolak. Aku akhirnya duduk di pinggir jalan. Aku nggak tahu harus ngapain. Ada orang yang kasih uang waktu lihat aku nangis sambil gendong Dara. Besoknya aku duduk lagi. Dan terus begitu. Lestari menarik lututnya ke dada. Wajahnya tersembunyi di balik lengan. Bukan aku nggak punya harga diri. Tapi demi Dara, aku telan semuanya. Dosa, malu, jijik, hinaan. Aku cuma pengin anakku hidup. Farhan menunduk. Air matanya jatuh tanpa suara. Rasa bersalah menamparnya keras. Lebih keras dari beban 5 tahun kerja keras yang selama ini ia banggakan. Ternyata, di balik tiap lembar uang yang ia kirim dengan penuh harap, ada penderitaan yang tak pernah ia tahu, tak pernah ia tanyakan lebih dalam. Ia bangkit pelan, mendekat ke arah Lestari, dan duduk di sampingnya. Ia memegang tangan istrinya yang dingin dan gemetar. Maafkan aku. Suaranya nyaris tak terdengar. Aku terlalu percaya keadaan akan baik-baik saja. Aku terlalu buta. Lestari tak menjawab. Tapi ia menggenggam tangan Farhan. Erat, rapuh, tapi nyata. Seolah seluruh duka yang selama ini ia pikul sendiri, kini perlahan dibagi 2. Masih berat, tapi tak lagi sendiri. Dan malam itu, luka yang tak terlihat mulai mendapat ruang untuk bernapas. Bukan untuk sembuh seketika, tapi untuk perlahan, diakui dan diterima. Sebab luka yang diabaikan, hanya akan membusuk dalam diam. Tapi luka yang dihadapi, punya peluang untuk diobati. Farhan duduk termenung di pelataran masjid kecil dekat kontrakan mereka, setelah salat subuh. Angin pagi yang dingin menerpa wajahnya, seolah mengiris kulit yang mulai menua sebelum waktunya. Langit perlahan terang, tapi hatinya tetap kelam. Ia tidak menangis,
air mata rasanya sudah habis semalam. Tapi kekosongan yang tertinggal jauh lebih menyakitkan. Hampa. Seperti berjalan pulang ke rumah yang tak lagi ada. Kata-kata Lestari 2 malam lalu masih terngiang jelas. Tentang pelecehan, tentang kelaparan, tentang Dara yang demam berhari-hari tanpa obat. Dan semua itu terjadi saat ia berada ribuan kilometer jauhnya, sibuk menabung demi masa depan yang ia kira indah. Ia merasa seperti seorang pengemudi yang begitu fokus ke peta, sampai tak sadar bahwa orang-orang di dalam mobilnya terluka parah dalam perjalanan. Ia memejamkan mata, memutar ulang semua yang telah ia lakukan sejak 5 tahun lalu. Mulai dari keputusan pergi ke luar negeri, menandatangani kontrak agensi, bekerja di konstruksi siang malam, mengabaikan sakit punggung dan luka di tangan demi satu hal, kiriman rutin tiap bulan. Ia mengira itu cukup. Ia percaya, selama ATM tetap terisi, keluarganya aman. Tapi nyatanya, uang itu tak pernah benar-benar menyentuh kehidupan Lestari dan Dara. Bahkan malah menjadi alat penindasan, diambil oleh Bayu, adik kandungnya sendiri. Betapa butanya ia. Betapa mudahnya ia percaya pada orang yang seharusnya ia kenal. Ponselnya berdering pelan. Nama di layar, Pak Roji, majikan lama. Farhan menatapnya sebentar, lalu menekan tombol diam. Ia tak ingin bicara. Ia bahkan belum siap menjawab pertanyaan paling sederhana. Apa kabar? Seseorang duduk di sampingnya, membuatnya tersentak. Pak Anwar, penjaga masjid, tersenyum ramah. Kamu Farhan, ya? Tanyanya pelan. Farhan mengangguk. Iya, Pak. Bapak kenal saya. Lestari pernah cerita dulu. Katanya suaminya kerja di luar negeri. Saya pikir kamu udah tinggal di kota besar, jadi orang hebat. Farhan tertawa kecil, getir. Kalau hebat, mungkin saya nggak akan duduk di sini sekarang, Pak. Pak Anwar menatapnya penuh pengertian. Kadang, bukan hebat atau tidaknya seseorang yang diuji, tapi hatinya. Keberaniannya mengakui salah dan memperbaiki. Farhan menunduk. Kata-kata itu menghujam. Kalau boleh jujur, Pak, lirih Farhan, saya ini suami gagal. Bapak tahu nggak rasanya lihat anak dan istri sendiri di pinggir jalan, minta belas kasihan? Padahal saya ngasih uang, kerja mati-matian. Tapi ternyata, saya bahkan nggak tahu apa yang terjadi di rumah sendiri. Pak Anwar mengangguk perlahan. Kamu bukan gagal, Han. Kamu hanya terlalu percaya pada sistem yang kamu kira adil. Kita semua pernah salah menaruh harapan. Farhan terdiam. Kata-kata itu menenangkan, tapi tidak menghapus rasa sesak di dadanya. Ia tahu tak ada yang bisa mengembalikan waktu. Tapi yang bisa ia lakukan kini adalah menatap sisa hari dengan mata terbuka dan hati yang lebih sadar. Saat ia kembali ke kontrakan, Lestari sedang menjemur pakaian seadanya di pagar bambu. Dara masih tidur. Farhan menatap istrinya dengan rasa sesal dan kasih sayang yang bercampur jadi satu. Lestari meliriknya sebentar. Kamu dari masjid? Iya, jawab Farhan pendek. Lalu ia berdiri di samping istrinya, memandang jemuran yang koyak-koyak oleh waktu dan kehidupan. Aku nggak akan pergi lagi, Tar. Nggak akan jauh lagi dari kamu dan Dara. Aku, bukan cuma mau tebus semua ini. Aku mau bangun semuanya dari awal. Walau dari titik paling bawah. Lestari menoleh. Ada air di sudut matanya, tapi ia tidak menunduk. Kita bangun bareng, ya? Aku juga capek sendiri. Farhan menggenggam tangannya. Tak perlu banyak kata. Cukup tatap mata masing-masing. Dan tahu, meski mereka sama-sama terluka, cinta itu belum mati. Dan kali ini, Farhan bersumpah dalam hati, ia akan benar-benar hadir, bukan sekadar sebagai nama di pengiriman uang bulanan, tapi sebagai suami, sebagai ayah, sebagai pelindung yang sesungguhnya. Langit malam mulai menggelap ketika Farhan menggandeng tangan kecil Dara dan menuntun Lestari yang tertunduk lelah ke dalam penginapan sederhana di pinggir kota. Penginapan itu bukanlah tempat istimewa. Hanya satu kamar kecil dengan 2 ranjang sempit, dinding kusam, dan jendela yang menghadap ke parkiran sempit. Tapi malam itu, tempat itu menjadi satu-satunya ruang di mana mereka bertiga bisa menghindar dari tatapan dunia yang selama ini seolah menghakimi mereka dari kejauhan. Lestari berjalan perlahan, seperti kehilangan arah.
Tubuhnya masih kurus, dan langkahnya tampak ragu, seolah menahan rasa malu yang belum sempat luruh. Dara memeluk boneka kecil yang baru saja Farhan belikan dari toko sebelah terminal. Boneka itu bukan apa-apa jika dibandingkan dengan luka yang Dara simpan dalam diam, tapi Farhan hanya bisa mencoba, mencicil kembali kasih sayang yang ia tinggalkan bertahun-tahun lamanya. Mereka duduk dalam diam. Tak ada kata-kata. Hanya suara kipas angin tua yang berderit, dan detak jam dinding murahan yang seperti mengukur jarak di antara mereka. Jarak yang dulu tak terlihat namun kini begitu nyata. Farhan menatap dua perempuan itu, istri dan anak yang selama ini ia rindukan, yang kini ada di hadapannya, namun terasa jauh seperti bayangan yang kabur. Ia ingin bicara, tapi bibirnya keluh. Setiap kalimat terasa sia-sia di hadapan luka yang sudah terlalu dalam. Ia mencoba tersenyum pada Dara, tapi anak itu hanya menatapnya kaku, lalu memalingkan wajah. Lestari membaringkan diri di ranjang paling pinggir, membelakangi Farhan. Bahunya naik turun, mungkin karena lelah, mungkin karena diam-diam menangis. Ia tak tahu lagi mana luka yang harus disembuhkan lebih dulu, yang di hati, yang di jiwa, atau yang melekat di setiap kenangan mereka. Farhan bangkit, membuka koper yang sejak tadi belum sempat ia sentuh. Ia mengeluarkan satu persatu oleh-oleh yang dulu ia beli dengan harapan. Gaun kecil berwarna biru untuk Dara. Selendang batik untuk Lestari. Coklat, mainan kecil, dan bahkan sebuah album kosong yang ia harapkan bisa mereka isi bersama saat nanti sudah utuh kembali. Tapi semua itu kini tampak seperti benda asing. Tak ada reaksi. Tak ada pelukan. Hanya keheningan yang menelan semuanya. Ia duduk kembali, menunduk dalam, lalu bergumam nyaris tak terdengar. Aku pulang. Riz. Tapi aku nggak tahu lagi caranya menjadi bagian dari kalian. Lestari tidak menjawab. Dara menggigit bibirnya, lalu akhirnya memeluk bonekanya erat-erat dan meringkuk di pojok ranjang. Waktu berjalan lambat. Malam itu, bukan maaf yang mereka butuhkan. Bukan janji atau kata-kata manis. Tapi ruang. Waktu. Keberanian untuk membuka satu persatu luka yang telah mengeras menjadi dinding. Dan di dalam kamar kecil itu, 3 jiwa yang pernah satu, kini sedang belajar kembali mengenal bentuk cinta yang sudah lama hilang. Bukan dari perginya seseorang, tapi dari sepinya komunikasi, lemahnya kepekaan, dan hancurnya kepercayaan yang tak dijaga. Mereka belum tahu bagaimana melanjutkan. Tapi untuk malam ini, cukup satu hal, mereka bersama. Meski belum saling memeluk, meski belum saling bicara, tapi tidak lagi mengemis di jalan. Tidak lagi terpisah oleh lautan. Itu awal dari menjemput yang tersisa. Pagi itu, kabut masih menggantung tipis di antara pepohonan ketika Farhan berdiri di depan sebuah rumah tua bercat putih pudar di pinggir desa. Rumah itu sudah ia kenal sejak lama, milik orang tuanya yang kini ditempati Bayu, adik iparnya, lelaki yang selama 5 tahun menjadi bayangan kelam dalam hidup Lestari dan Dara. Farhan memandangi pintu rumah itu lama, menggenggam surat bukti transfer bank dan secari kertas catatan keuangan yang telah ia telusuri selama 2 minggu terakhir. Hatinya bergetar. Ini bukan sekadar pertarungan antar keluarga. Ini soal kehormatan, luka, dan keadilan yang selama ini ditelan diam. Lestari duduk di warung kecil seberang jalan, memantau dari jauh. Ia tak mau ikut masuk. Terlalu banyak kenangan pahit yang masih membekas di rumah itu. Dara ia titipkan sebentar ke tetangga. Lestari tahu Farhan harus menghadapi ini sendiri, dengan amarah dan logika yang harus ia seimbangkan sendiri. Farhan menarik napas panjang, mengetuk pintu dengan ketukan berat. Tak lama kemudian, Bayu muncul. Tubuhnya lebih gemuk dari terakhir kali Farhan melihatnya. Matanya tampak kaget, tapi cepat-cepat ia sembunyikan dengan senyum palsu. Mas Farhan. Tumben mampir. Baru pulang ya? Sapanya, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Farhan tidak menjawab. Ia menatap mata Bayu dengan dingin, lalu langsung masuk tanpa dipersilakan. Bayu terdiam sejenak, lalu menutup pintu pelan. Ngapain, Mas? Mau silaturahmi atau? Silaturahmi, potong Farhan. Suaranya berat, rendah, tapi penuh tekanan. Ia meletakkan map berisi dokumen di meja. Ini bukti kiriman uangku 5 tahun ke belakang. Tiap bulan. Rutin. Semua masuk ke rekening yang kamu pegang.
Karena Lestari kamu suruh pakai rekeningmu sendiri. Alasannya waktu itu, kamu bilang lebih gampang dicairkan. Tapi, ia membuka satu lembar bukti penarikan tunai ratusan juta rupiah. Nggak satu pun dari uang ini dipakai buat istri dan anakku. Kau habiskan buat apa, Bayu? Bayu tertawa hambar, mencoba bertahan dengan santainya. Mas Farhan, jangan nuduh sembarangan. Kita ini keluarga. Saya juga urus Lestari. Loh, kalau dia susah, bukan cuma Mas yang pusing. Urus. Farhan mendekat. Matanya merah, tangannya terkepal. Kau kira saya nggak tahu kau ambil rumah itu? Gadaikan, suruh mereka pindah karena katanya, biar irit? Kau kira saya nggak tahu selama ini kau biarkan Lestari kerja serabutan? Bahkan tidur di pos ronda sama anakku yang demam? Kau diam-diam menjual tanah warisan orang tuaku juga. Kau habiskan semua. Kau biarkan mereka jadi pengemis. Bayu mulai panik. Wajahnya berubah, defensif. Saya juga butuh hidup, Mas. Saya nggak kerja waktu itu. Anak-anak saya juga sekolah. Saya kira Mas ngerti. Toh Mas juga nggak pernah nanya-nanya kabar. Nyuruh kirim uang. Iya. Tapi urusan kami di sini, Mas lepas tangan. Seketika ruangan itu seperti meledak. Farhan maju, menahan diri dengan sekuat tenaga. Nafasnya tersengal karena amarah yang tertahan. Ia ingin menghantam wajah lelaki di depannya, tapi ia ingat Dara, ingat Lestari, ingat bagaimana kekerasan hanya akan menambah luka. Ia menunduk, mengepalkan tangan kuat-kuat. Lalu ia berkata pelan, tapi tajam, kau pikir karena aku jauh, aku bodoh? Kau pikir karena aku kerja di luar negeri, aku nggak tahu apa-apa? Bayu, kalau aku ikuti amarahku, detik ini juga aku seret kau ke polisi. Penipuan, penggelapan, bahkan kalau perlu, kekerasan terhadap perempuan. Tapi bukan itu yang aku mau. Bayu melangkah mundur. Terus, maumu apa? Farhan menatapnya. Aku mau kau minta maaf. Di depan Lestari. Di depan Dara. Aku mau kau jual motormu, kau kerja apapun, dan kembalikan uang setidaknya sebisanya. Kalau tidak, ia membuka ponsel, menunjukkan rekaman suara Bayu tadi. Bayu pucat. Besok nama kau sampai ke kantor polisi. Aku bukan Farhan yang dulu diam dan percaya buta. Keheningan membungkus ruangan. Bayu tak bicara, tapi matanya kalah. Farhan tahu, pertarungan ini belum selesai. Tapi hari ini, ia berdiri tegak. Bukan untuk membalas, tapi untuk melindungi. Dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, ia merasa menjadi suami dan ayah, yang tidak lagi absen dari medan luka keluarganya sendiri. Meja kecil di sudut kamar penginapan itu, kini dipenuhi kertas-kertas berserakan. Di antara sisa bungkus makanan ringan dan cangkir kopi yang tak lagi hangat, Farhan duduk menunduk, menatap halaman kosong dalam buku catatan lusuh yang sudah ia bawa sejak masih bekerja di negeri orang. Dulu, buku itu ia gunakan untuk mencatat pengeluaran, rencana masa depan, dan target pengiriman uang tiap bulan. Kini, lembar-lembar kosong di dalamnya terasa seperti cermin, memantulkan kembali hatinya yang belum sepenuhnya utuh. Ia mulai menulis, perlahan. Tanggal, entah berapa, tapi aku tahu ini malam yang panjang. Aku Farhan. Ayah. Suami. Lelaki yang ingin terlihat kuat, padahal rapuh sejak lama. Tangannya sempat terhenti. Ia menggigit ujung pulpen, menatap keluar jendela. Lampu jalan memantul di aspal basah. Suara motor sesekali melintas, mengingatkannya bahwa dunia tetap berjalan, meski ia seperti tertinggal bertahun-tahun di masa lalu. Aku menulis ini bukan untuk dibaca orang lain. Mungkin bukan untuk Lestari. Bukan untuk Dara. Ini surat untukku. Untuk lelaki yang pernah percaya bahwa uang bisa menambal jarak, bisa menggantikan pelukan, bisa menyembuhkan rindu. Ternyata tidak. Ternyata, aku selama ini hanya mengirimkan uang, tapi lupa mengirimkan diri. Ia menuliskan kata demi kata dengan perlahan, seolah setiap huruf mengikis sedikit demi sedikit beban di dadanya. Lestari, maaf. Kalau kau pernah merasa aku pergi terlalu jauh dan terlalu lama, kau benar. Tapi aku hanya ingin jadi suami yang membanggakanmu, yang bisa memberimu rumah yang tak bocor,
dapur yang selalu hangat, dan masa depan yang lebih dari sekadar cukup. Tapi kini aku sadar. Kau tidak butuh rumah besar. Kau butuh aku ada. Dara. Ayahmu ini belajar dari kesalahan. Mungkin ayahmu tidak hadir di ulang tahunmu yang keempat, atau tidak sempat mendengar kau bisa membaca. Tapi hari ini, ayahmu berjanji, akan jadi orang pertama yang mendengarmu menangis, tertawa, marah, atau bahkan hanya diam. Asal kau mau izinkan. Tangannya mulai gemetar. Tulisan itu kini bercampur dengan titik-titik kecil air mata yang menetes tanpa ia sadari. Aku kira aku kuat. Tapi malam ini aku tahu, yang paling kuat bukan yang pergi bertarung di luar negeri, tapi yang bertahan di rumah, menghadapi hari-hari yang tak pasti, di tengah tudingan dan tekanan, tanpa pegangan. Dan kau, Lestari, kau adalah perempuan paling kuat yang pernah aku kenal. Aku ingin belajar jadi suami dan ayah dari awal lagi. Kalau kalian belum siap memaafkan, aku mengerti. Tapi tolong jangan tutup pintunya sepenuhnya. Beri aku satu celah. Aku akan masuk perlahan, tidak untuk menuntut, tapi untuk membuktikan. Aku sudah lelah menjadi tamu dalam hidupku sendiri. Sekarang, aku ingin pulang. Tapi bukan pulang ke rumah. Aku ingin pulang ke hati kalian. Ia menutup bukunya. Menyandarkan tubuhnya di kursi, dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia mengizinkan dirinya menangis, tanpa gengsi, tanpa beban. Malam itu, ia bukan buruh migran, bukan kepala rumah tangga yang gagal, bukan lelaki yang pernah kehilangan arah. Ia hanya seorang ayah yang menulis surat untuk dirinya sendiri, berharap bahwa segala luka masih bisa dijahit, jika waktu dan cinta masih mau memberi ruang. Pagi itu, Farhan duduk di bangku taman kota dengan secangkir teh hangat di tangan kanan dan satu kotak kecil roti isi di tangan kiri. Di sebelahnya, Dara menggigit pelan roti isi coklat yang sejak tadi lebih banyak ia mainkan daripada dimakan. Wajah kecilnya tak seceria dulu di layar ponsel. Rambutnya kusut, kulitnya agak kusam, tapi matanya, masih mata yang sama. Mata anaknya. Mata Lestari. Ayah masih simpan gambar-gambar yang dulu Dara kirim dari rumah. Ucap Farhan pelan, tidak menatap anaknya langsung. Dara tak menjawab. Ia hanya menunduk. Tapi ekor matanya melirik. Gambar ayam. Rumah yang Dara bilang ada bunga warna-warni di depan pagar. Ayah simpan semua. Lanjutnya. Setelah diam cukup lama, Dara bersuara pelan, nyaris seperti bisikan. Bunganya mati semua. Yah. Farhan terdiam. Seakan dadanya diremuk kata-kata sesederhana itu. Tapi ia mengangguk pelan. Iya, ayah tahu. Tapi, bunga bisa ditanam lagi. Kan? Dara menatap wajah ayahnya. Kali ini lebih lama. Ada tangisan yang tertahan, ada rasa asing dan rindu yang bertubrukan di dada kecilnya. Lestari masih belum mau bicara banyak, kata seorang tetangga yang diam-diam membantu mempertemukan mereka. Farhan hanya mengangguk. Ia tak memaksa. Sudah cukup banyak ia paksa 5 tahun terakhir. Waktu, keadaan, bahkan perasaan orang-orang yang ia cintai. Kali ini, ia memilih diam dan sabar. Ketika sore menjelang, Farhan mengantar Dara kembali ke tempat penampungan sementara yang disediakan oleh lembaga sosial. Lestari berdiri di bawah pohon mangga besar, menunggu. Wajahnya tetap dingin. Mata itu sudah kehilangan sinarnya. Rambutnya diikat asal-asalan. Wajah yang dulu ia peluk sepulang kerja, kini terasa jauh, asing. Namun saat Dara berlari kecil menghampiri ibunya dan berkata lirih, "Ayah baik, Bu." Ayah bawa roti isi coklat. Lestari hanya memejamkan mata dan menghela napas panjang. Tangannya mengepal di sisi tubuhnya, seolah berusaha menahan sesuatu yang hampir meledak dari dalam. Farhan hanya berdiri beberapa meter dari mereka. Tak berkata apapun. Tak meminta pelukan. Ia tahu batasnya. Tapi ia juga tahu, ini bukan akhir. Sore itu, Lestari sempat menoleh sekilas ke arahnya sebelum berbalik pergi bersama Dara. Sekilas saja. Tapi cukup untuk menyalakan bara kecil di dada Farhan. Bara yang disebut harapan. Malamnya, Farhan menulis lagi di jurnalnya. Tadi Dara bicara. Sedikit, tapi nyata. Lestari menatapku, walau hanya sejenak. Mungkin luka ini belum sembuh. Tapi luka yang dibersihkan perlahan, tidak ditutupi, tidak diabaikan, akan lebih mudah sembuh.
Aku tak akan buru-buru. Tapi aku di sini. Untuk mereka. Selalu. Ia menutup bukunya. Malam makin pekat. Tapi entah mengapa. Kali ini ia merasa sedikit lebih hangat. Rumah itu tidak besar. Bahkan lebih kecil dari rumah kontrakan yang dulu sempat mereka tinggali sebelum Farhan berangkat merantau. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Setiap sudutnya dibangun dengan rasa bersalah, harapan, dan tekad yang selama ini tertahan. Tembok-temboknya dicat dengan warna lembut, lantainya bersih tanpa celah, dan di sudut ruang tamu ada rak kecil yang sudah diisi buku-buku cerita anak yang Farhan beli dengan hati-hati. Ia bahkan tak tahu apakah Dara masih suka membaca. Di depan rumah, Farhan menanam 2 pot bunga yang ia rawat setiap pagi. 1 bunga matahari, 1 bunga melati. Ia ingat sekali, Lestari pernah berkata bahwa melati adalah bunga yang sederhana tapi wanginya menyelimuti siapapun yang sabar menunggu. Dan bunga matahari, itu adalah favorit Dara waktu kecil. Ia bilang bunga itu selalu nyari cahaya. Malam itu, Farhan duduk di kursi rotan dekat jendela, menatap keluar. Ia menulis surat, bukan di buku jurnal, tapi di selembar kertas putih bersih yang akan ia lipat rapi dan titipkan melalui orang yang ia percaya. Lestari. Rumah ini tidak mewah. Bahkan, aku merasa tak pantas menyebutnya rumah tanpa kalian di dalamnya. Tapi aku ingin kamu tahu, aku tidak sedang memaksamu pulang. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa pintunya tak pernah aku kunci. Kau boleh datang kapan saja, untuk sekadar berteduh, untuk diam, atau bahkan untuk menangis tanpa harus menjelaskan apa-apa. Kau tidak perlu menjawab sekarang. Aku tahu luka itu belum kering, dan aku tak berhak mendikte waktunya. Tapi setiap sore aku akan menyiram bunga di depan rumah ini, dengan harapan yang sama. Semoga suatu hari, ada langkah kecil Dara yang kembali terdengar di teras ini, dan ada bayanganmu berdiri di ambang pintu. Aku masih menunggumu pulang. Farhan menyelipkan surat itu ke dalam amplop krem sederhana. Ia menatapnya lama, seolah amplop itu lebih berat dari sekadar kertas dan tinta. Di dalamnya, ia titipkan semua yang tak bisa ia katakan secara langsung. Pagi harinya, ia mengirim surat itu melalui tetangga yang kadang ikut membantu membawakan makanan untuk Lestari dan Dara. Ia tak berani mengantar sendiri. Bukan karena takut ditolak, tapi karena ia tahu, kali ini bukan waktunya ia mengejar. Ia harus belajar menunggu. Hari-hari berikutnya berlalu lambat. Farhan mulai membangun rutinitas. Ia bekerja serabutan membantu bengkel kecil milik temannya, membersihkan halaman tetangga, bahkan sempat membantu mengajar anak-anak mengaji di musola belakang rumah. Ia tidak menunggu dalam diam. Ia menunggu sambil memperbaiki dirinya sendiri. Setiap sore, ia tetap menyiram bunga itu. Kadang dengan senyum, kadang dengan linangan air mata yang tak lagi ia sembunyikan. Beberapa kali, anak-anak tetangga datang dan bermain di halaman. Ia menyiapkan beberapa mainan lama milik Dara yang ia temukan di gudang lama, bersihkan, cat ulang, dan letakkan di teras. Ia tidak tahu apakah Dara akan datang memainkannya, tapi ia ingin mainan itu tetap hidup. Dan suatu malam, ketika hujan turun rintik-rintik, Farhan duduk sendirian di ruang tamu. Ia baru saja selesai membetulkan bingkai foto mereka bertiga yang sempat retak. Di tengah sunyi, terdengar suara langkah kecil, lalu suara ketukan di pintu. Ia tak segera berdiri. Ia takut berharap terlalu banyak. Tapi hatinya berdebar. Assalamualaikum. Suara kecil itu, suara Dara. Farhan menoleh ke pintu. Belum berani membuka harapan sepenuhnya. Tapi dadanya kembali hangat, seperti bunga matahari yang menemukan kembali cahaya. Dan ia tahu, ini belum akhir. Tapi mungkin, ini awal yang baru. Langit sore di kampung halaman mulai berubah warna, mencampur jingga dan kelabu. Angin berhembus perlahan, membawa aroma tanah yang basah oleh hujan semalam. Di dalam rumah kecil yang sederhana, Farhan sibuk merapikan 3 piring di atas meja makan. Ia menyalakan lampu gantung bulat yang menggantung di tengah ruangan, memberi kesan hangat meski perut dan hatinya masih kosong. Ia menyendok nasi ke dalam 2 piring kecil, dan 1 piring besar di depannya. Di atas meja, ia letakkan ayam goreng kesukaan Dara, atau, setidaknya, makanan yang dulu disukai Dara sebelum mereka terpisah bertahun-tahun. Di sampingnya, ada sepiring tumis kangkung sederhana yang dulu sering dimasak Lestari.
Farhan tak pernah pandai memasak, tapi ia belajar diam-diam. Hanya untuk berjaga-jaga. Jika suatu hari dua hati yang ia cintai kembali. Ia menoleh ke arah kursi di depannya. Kursi itu kosong, seperti hari-hari sebelumnya. Tapi Farhan tetap duduk di sana, diam, menunggu. Pikirannya melayang-layang, membayangkan suara tawa Dara yang dulu berlarian di dalam rumah, atau suara Lestari yang memanggil namanya dari dapur dengan nada lembut namun tegas. Hari-hari seperti ini bukan lagi hal asing. Farhan telah mengubah penantian menjadi kebiasaan. Setiap pagi, ia menyapu halaman dan menyiram bunga matahari dan melati yang kini tumbuh lebat. Setiap siang, ia akan bekerja sebisanya, lalu pulang untuk memasak makan malam sederhana. Malamnya, ia duduk di teras, menatap jalan yang menghubungkan rumahnya dengan ujung kampung. Dan seperti biasa, ia meletakkan satu mainan lama Dara di teras. Boneka beruang coklat yang dulu selalu dibawa kemana-mana oleh anak perempuannya. Bulunya sudah mulai kusam, tapi Farhan menjahitnya kembali, menyelipkan pita kecil berwarna merah muda di lehernya. Suatu sore, saat Farhan sedang menyiram bunga, seorang anak kecil tetangga menghampirinya. "Om, ini boneka Dara, ya?" tanyanya polos. Farhan hanya tersenyum, lalu berjongkok menyamakan tinggi matanya dengan anak itu. "Iya, Om simpanin kalau dia pulang dan nyari mainannya." Anak itu menatap Farhan cukup lama, lalu mengangguk dan berlari kembali ke rumahnya. Farhan berdiri, menatap jalanan kecil di depannya. Tak ada langkah kaki, tak ada suara. Tapi harapan tak pernah benar-benar hilang. Malam itu, hujan turun rintik-rintik. Farhan duduk di dalam rumah, menulis lagi di jurnalnya. "Aku tidak tahu kapan mereka akan pulang. Atau apakah mereka benar-benar akan pulang. Tapi yang ku tahu, rumah ini tidak akan pernah aku kunci. Aku akan terus menyiapkan 3 piring di meja. Aku akan tetap menyiram bunga. Aku akan tetap menaruh boneka di depan teras. Karena penantian ini bukan karena aku lemah. Tapi karena cinta tak pernah punya batas waktu." Langit malam kian pekat. Angin menggoyang-goyang tirai jendela. Farhan menatap keluar, ke arah jalanan yang basah oleh hujan. Matanya sayu, tapi tidak redup. Ia masih duduk, masih berharap, masih percaya. Di tepi harapan itu, ia bertahan. Sebab bagi Farhan, pulang bukan soal tempat, tapi tentang siapa yang akhirnya bersedia membuka hatinya kembali. Pagi itu berbeda. Langit cerah, matahari bersinar lembut seperti enggan menyilaukan siapapun. Farhan sedang menyiram tanaman saat mendengar suara langkah pelan mendekati pagar. Suara yang tidak asing, meski sudah lama tak ia dengar secara langsung. Ia membalikkan badan, jantungnya seolah berhenti berdetak. Di depan gerbang, berdiri Dara, kini lebih tinggi, lebih dewasa. Di sampingnya, Lestari berdiri dengan wajah ragu dan mata sembab. Mereka tak membawa banyak barang, hanya satu tas besar yang tampak penuh berisi pakaian dan entah apa lagi. Tapi bagi Farhan, itu lebih dari cukup. Ia tak berkata apa-apa. Tidak ada kalimat puitis, tidak ada air mata dramatis. Ia hanya membuka pagar perlahan, lalu mundur memberi jalan. Dara memeluk boneka beruang di tangannya. Ya, boneka yang selama ini Farhan letakkan di teras. Ia mengambilnya diam-diam saat Farhan sedang di belakang rumah. "Pak!" Suara Dara nyaris tak terdengar. Farhan mengangguk, lalu membuka pintu rumah. Ia mempersilakan mereka masuk. Lestari menunduk, tak berkata-kata, tapi ia melangkah masuk perlahan. Seolah rumah itu mengenang jejak lamanya. Di meja makan, 3 piring sudah tersusun rapi. Nasi hangat baru saja matang, ayam goreng masih mengepul, dan tumis kangkung beraroma sedap. "Maaf, aku nggak pernah bisa masak seenak kamu," ucap Farhan, suaranya pecah. Lestari duduk. Dara duduk. Tidak ada yang makan dengan cepat hari itu. Tapi mereka menghabiskan makanan bersama. Dengan tangan sedikit gemetar, dengan hati yang penuh luka, tapi juga pelan-pelan disembuhkan oleh kebersamaan yang akhirnya kembali. Mereka tidak membahas masa lalu hari itu. Mereka tidak bertanya mengapa atau bagaimana. Mereka hanya duduk, makan, dan diam dalam keheningan yang penuh makna. Dan di luar rumah kecil itu, dunia berjalan seperti biasa. Tapi di dalamnya, waktu seolah berhenti sejenak,
memberi ruang bagi mereka untuk mulai dari awal. Dalam hidup, seringkali kita mengejar hal-hal yang terlihat penting, uang, jabatan, keberhasilan materi, dan melupakan hal-hal yang sesungguhnya lebih berharga, kehadiran, cinta, dan perlindungan batin. Farhan tidak pernah berniat meninggalkan keluarganya. Namun niat baik yang tidak dibarengi perhatian dan pengawasan justru membuka jalan bagi kehancuran. Lestari bukan hanya istri yang ditinggalkan, tapi juga korban dari sistem sosial yang seringkali menyudutkan perempuan. Ia bertahan bukan karena lemah, tapi karena cinta dan naluri melindungi anaknya. Kisah ini bukan tentang salah dan benar, tapi tentang manusia yang bisa jatuh, bisa keliru, dan bisa tersesat. Tapi selama hati masih mau kembali, selama ada ruang untuk maaf dan keberanian untuk berubah, harapan itu akan selalu punya tempat. Cinta bukan sekadar hadir di hari bahagia, tapi bertahan dan kembali di saat semua hancur. Dan rumah, sejatinya, bukan hanya bangunan, melainkan tempat di mana hati-hati yang saling melukai, akhirnya berani menyembuhkan. Jika kamu ada di posisinya, apa yang kamu lakukan? Komen di bawah ya.